Bismillahirrahmanirrahim. Bayangkan di sebuah mushola kecil di pinggiran Jakarta, ada seorang ibu paruh baya selesai sholat subuh. Wajahnya sangat sayu, matanya menerawang, dia menunduk dan kepalanya tertunduk sangat lama. Setelah salam, ia hanya terdiam. Barangkali dia sedang berzikir di dalam hati, pikir seorang pemuda yang menemaninya. Ia tidak mendengar doa yang panjang atau lantunan istighfar yang biasanya menggema di masjid-masjid besar. Hanya keheningan yang penuh arti. Tapi dalam keheningan itu terasa begitu syahdu. Ada kedekatan langsung kepada Allah tanpa kata-kata yang panjang. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Syukur alhamdulillah kita masih dipertemukan kembali di channel ini. Sholawat dan salam selalu dan tetap tercurahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Harapan dan doa saya semoga sahabatku semuanya selalu diberikan kesehatan, dilapangkan rezekinya, diampuni dosa-dosanya, dan dipanjangkan umurnya. Dan sempatkanlah menuliskan sholawat di kolom komentar. Insya Allah akan menjadi bukti cinta kita kepada Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga kita semua mendapatkan syafaat beliau di akhirat kelak. Amin ya rabbal alamin. Sahabat beriman yang dirahmati Allah, di tengah kesibukan kita sehari-hari, setelah sholat, banyak yang merasa harus membentangkan doa panjang agar ibadahnya sempurna. Khususnya bagi sahabat-sahabat yang telah lanjut usia, terkadang hidup penuh rutinitas dan jarang diberi ruang untuk berhenti sejenak dan meresapi makna sholat itu sendiri. Namun kenyataannya, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam tidak selalu membaca doa yang panjang setelah salam sholat. Bukannya tidak berdoa, tetapi beliau memberikan contoh bahwa kualitas munajat lebih penting daripada kuantitas kata. Bagi sahabat-sahabat yang sudah berusia 50 tahun ke atas, hikmah ini sangatlah penting, bahwa kekhusyukan dalam hati, kejujuran itu di dalam batin, dan kehidupan hubungan spiritual dengan Allah lebih berarti daripada panjangnya doa. Kemudian Anda mungkin bertanya, mengapa? Namun sebelum kita lanjutkan, silahkan tekan tombol like sebagai bentuk dukungan pada dakwah ini. Klik tombol subscribe agar kita bisa terus belajar bersama, dan tuliskan doa serta hajat Anda di kolom komentar. Semoga Allah kabulkan setiap doa kita, dan semoga video ini menjadi pahala jariah yang terus mengalir untuk kita semua. Dan pastikan Anda menonton video ini sampai akhir, karena jika terputus di tengah jalan, bisa saja Anda akan salah paham dan kehilangan pesan penting yang akan saya sampaikan. Sahabat beriman, sebenarnya Nabi sallallahu alaihi wasallam mengajarkan kita untuk berdoa setelah sholat secara ringkas namun bermakna. Dari Sauban radhiyallahu anhu,
Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam setelah salam sering membaca Astaghfirullah sebanyak 3 kali dan doa Allahumma antas salam wa minkas salam tabarakta ya dzal jalali wal ikram. Imam Al-Auzi, perawi hadis tersebut, menegaskan lafal yang beliau ulang adalah Astaghfirullah, bukan versi yang panjang atau tambahan sifat Allah seperti Al-Azim. Namun jika seseorang ingin membaca lafaz panjang Astaghfirullahalazim, itu boleh-boleh saja. Namun harus disadari bahwa itu bukan sunnah pasca sholat yang diberikan Rasulullah secara khusus. Kemudian setelah itu beliau melanjutkan dengan bacaan tasbih, tahmid, dan takbir masing-masing 33 kali. Selain itu, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menekankan hal yang penting bagi kualitas ibadah. Dari Mu'adz bin Jabal, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, Allahumma a'inni ala zikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Ya Allah, tolong aku untuk selalu ingat kepadamu, bersyukur kepadamu, dan beribadah dengan baik kepadamu. Doa ini sederhana, tapi mencakup esensi hubungan kita dengan Allah, berzikir, bersyukur, dan berkualitas ibadah kita. Bahkan jika Anda sering dan suka mengikuti kajian dari Ustadz Adi Hidayat, beliau juga menekankan pentingnya zikir setelah sholat. Beliau menjelaskan bahwa setelah salam, Rasulullah tidak langsung beranjak, melainkan duduk untuk berzikir dan bahkan membaca istighfar setidaknya 5 kali. Bila sedang terburu-buru, zikir ini bisa dilakukan sambil berjalan, sambil duduk di mobil, atau bahkan sambil berbaring. Beliau mengingatkan 6 amalan penting selepas sholat: istighfar, membaca Al-Quran minimal 1 ayat, mengulang hafalan, berdoa, berzikir yaitu tasbih, tahmid, takbir, dan menyebutkan Asmaul Husna. Ini menunjukkan bahwa yang utama itu bukan doa yang panjang, tetapi tetap mengingat Allah dengan cara yang mudah dan khusyuk. Ustadz Khalid Basalamah juga menegaskan bahwa meskipun Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam tidak membaca doa panjang setiap kali usai sholat, beliau menganjurkan bacaan sederhana dan pendek namun penuh makna. Misalnya setelah sholat tahajud, beliau mendorong untuk membaca surat pendek minimal selama 5 menit. Ini menunjukkan bahwa kualitas dan kontinuitas lebih ditekankan daripada durasi doa yang panjang. Dan ini sejalan dengan pandangan dari jumhur ulama. Jumhur ulama atau mayoritas ulama sepakat bahwa yang terpenting adalah menjaga hubungan spiritual dengan Allah setelah sholat, bukan semata panjangnya doa. Mereka menasihatkan agar tetap duduk sebentar, berzikir, bahkan meski hanya dengan Astaghfirullah atau menyebut Asmaul Husna, itu lebih baik daripada diam dan langsung meninggalkan tempat sholat. Hal ini didasarkan pada hadis bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam tidak langsung beranjak setelah salam, tetapi memperpanjang duduk dan berzikir terlebih dahulu. Lalu kapan doa itu terbaik untuk kita baca? Berdoa dalam sholat atau sebelum salam lebih afdol,
karena saat itu kita sedang bermunajat kepada Allah. Setelah salam, hubungan itu sudah berpindah. Karenanya banyak ulama yang menyarankan doa sebelum salam, akhir tasyahud, agar khusyuknya tetap terjaga. Ini menjelaskan mengapa Nabi SAW tidak selalu berdoa panjang setelah sholat, karena mulut telah menyimpulkan munajat, dan saat terbaik untuk berdoa adalah di dalam sholat sebelum menghadapi distraksi dunia. Jadi sesungguhnya yang utama bukan doa yang panjang, tapi doa yang hadir dari hati, yang dipanjatkan dalam kondisi khusyuk dan penuh makna. Saudaraku yang beriman, Nabi Muhammad SAW memberikan kita teladan bahwa hubungan dengan Allah bukan soal panjangnya doa, tapi seberapa tulus dan khusyuk kita dalam berdoa. Jadilah orang yang memilih pendek tapi dalam, bukan panjang tanpa substansi. Semoga kita tidak terjebak pada panjangnya doa, tetapi justru tergerak untuk membangun kualitas hubungan dengan Allah lewat zikir yang sederhana namun mendalam. Jadilah orang yang memilih doa pendek penuh makna daripada doa panjang tanpa rasa. Bagikan video ini kepada keluarga dan sahabat kita, supaya semakin banyak yang memahami betapa pentingnya kualitas zikir dalam hidup kita. Semoga kita senantiasa diberi taufik untuk bermunajat dengan hati, bukan sekedar dengan mulut. Amin ya rabbal alamin. Wallahu a'lam bishawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.